Kemudahan akses media sosial menjadikan masyarakat semakin mudah menerima informasi tentang radikalisme hingga mengarah pada tindak terorisme. Arus informasi di media sosial menjadikan kelompok radikalisme bebas menyebarkan narasinya yang sulit untuk dibendung. Hal ini perlu menjadi atensi bersama agar radikalisme tidak menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Masyarakat khususnya generasi muda hendaknya memperhatikan konten-konten yang mengandung intoleransi, interaksi ingin menang sendiri maupun ajakan-ajakan yang mengarah kepada penggantian ideologi bangsa. Di samping itu, literasi digital serta sosialisasi terus digencarkan agar publik teredukasi sehingga turut meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran radikalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita mau bicara soal radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Meskipun sebagian orang ada yang mengatakan, udah gak zaman, sekarang kan lagi tenang-tenang saja, sedang damai-damai saja. Saya ingin mengatakan bahwa isu semacam ini bukan sesuatu yang harus dikubur. Kenapa? Karena mereka menyimpan sel tidur, menunggu momentum untuk bangun, lalu menghantui orang-orang yang hidup di dalam suatu negeri dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Sikap radikalisme dan ekstremisme di dalam agama tidak dibenarkan. Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang disebut dengan tatarruf dan al-ghulu, berlebihan dan melampaui batas. Itu dilarang betul oleh Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din." Hei manusia, hati-hati. Jangan terlalu berlebihan, jangan melampaui batas dalam beragama. Karena yang menghancurkan umat sebelum kalian itu adalah berlebihan, melampaui batas di dalam beragama. Itu kenapa radikalisme memiliki 4 ciri atau karakteristik di dalam konteks radikalisme beragama. Pertama adalah fanatisme buta. Ia menganggap kelompoknya paling benar dan melihat kelompok di luar dirinya adalah salah. Yang kedua itu tidak toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitarnya, baik dalam soal pemikiran ataupun keragaman lainnya. Yang ketiga eksklusif, mereka cenderung menutup diri, membangun suatu tembok yang sangat kokoh, tidak membiarkan cahaya bisa masuk ke dalam dirinya. Dan itu kenapa harusnya mereka berpikir jika mereka adalah perwakilan dari cahaya terang, mereka pun tidak bisa menerangi yang lain. Itu eksklusivisme yang mereka bangun. Dan yang terakhir adalah revolusioner. Biasanya untuk mencapai tujuan yang mereka cita-citakan itu, mereka sangat revolusioner untuk mewujudkannya, sehingga bisa menghalalkan segala macam cara dengan cara-cara kekerasan. Nah, dengan 4 karakteristik itu, sesungguhnya di bangsa kita, di negeri kita, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tidak hanya dikatakan tidak tepat atau akan ditolak, tapi dengan sendirinya tertolak. Kenapa? Karena negeri ini dibangun atas dasar kesepakatan dengan basis penghargaan dan penghormatan kepada keragaman. Founding Fathers negeri ini mengerti betul bahwa Indonesia dibangun di atas dasar keragaman yang tidak bisa dielakkan. Itu kenapa kemudian di lambang negara kita, di burung Garuda itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Inilah penghargaan terhadap keragaman.
Dan karena itu saya ingin mengajak kepada seluruh generasi muda dan siapapun Anda sebagai anak-anak bangsa untuk terus menjaga, merawat keindonesiaan ini dengan sangat kuat. Kenapa? Karena inilah warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga. Hubbul watan minal iman, bukan saja sikap yang kita gelorakan sebagai bentuk kecintaan kepada tanah air, tetapi inilah manifestasi seorang anak bangsa dalam menjaga, mengawal, merawat kebinekaan di negerinya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak semuanya untuk tetap cermat, untuk tetap kritis, terutama lewat literasi digital yang saat ini kita dibombardir oleh pesan-pesan yang sifatnya broadcast message. Tidak diketahui kadang-kadang pengirimnya siapa, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak jelas referensi dan maroji'nya, lalu banyak orang sharing sebelum sharing. Nah, karena itu gemakan terus perjuangan-perjuangan ini. Hati-hati dengan segala pesan yang melintas di sosial media kita, dan kita terus menyatukan tekad menyajikan satu sikap keberagamaan yang tasamuh, yang toleran, yang penuh kasih, penuh sayang, penuh kedamaian. Semoga Allah menjaga terus dan memelihara kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran di negeri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.